Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, amma ba'du. Anak sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran agama atau PAI, Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bertemu kembali. Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pada hari ini atau saat ini adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita semua. Baik anakku sekalian, kita harus tahu dulu pengertian Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran idealnya menjadi pedoman sekaligus menjadi dasar hukum bagi kehidupan seluruh umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Anakku sekalian, ada beberapa hal yang kita akan bahas. Pertama adalah pentingnya mengimani kitab-kitab Allah, kemudian pengertian kitab dan suhuf, kemudian kitab-kitab Allah dan para penerimanya, kemudian nama-nama lain dalam isi Al-Quran, yang kelima adalah keistimewaan Al-Quran. Anakku sekalian, yang pertama pentingnya mengimani kitab-kitab Allah SWT. Iman kepada Allah SWT artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada Nabi atau Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ini pentingnya mengimani kitab-kitab Allah. Kemudian ayatnya dalam Al-Quran Allah berfirman, Surah Al-Ma'idah ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Anakku sekalian, ini sebagai dalil tentang Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua adalah kita akan mengetahui tentang pengertian kitab dan suhuf. Apa itu kitab dan apa itu suhuf? Kitab dan suhuf merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Anakku sekalian, perbedaan antara kitab dan suhuf, kalau suhuf wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada para rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah, itu namanya suhuf. Isi suhuf sangat simpel. Nah, kemudian kalau kitab wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada para rasul sudah berbentuk buku atau kitab. Isi kitab lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf. Nah, ini mengenai perbedaan antara kitab dan suhuf. Anakku sekalian yang dirahmati Allah, kemudian kita akan mengetahui tentang kitab-kitab Allah dan para penerimanya. Kitab-kitab Allah dan para penerimanya. Nah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada kaum Bani Israel melalui utusan yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Nah, kitab apa itu? Kitab Jabur. Nah, ini kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam kepada kaum Bani Israel. Kemudian anakku sekalian, kitab
Taurat. Nah, kitab Taurat ini diturunkan, salah satu kitab suci yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menunjuk dan pembimbingan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel, ya ini kitab Taurat. Jadi diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Sementara ada lagi kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam, memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini kitab Injil. Nah, yang terakhir adalah kitab Al-Qur'anul Karim. Kitab Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ini adalah kitab suci Al-Quranul Karim. Anakku sekalian yang dirahmati Allah SWT, kemudian kita akan mengenal atau mengetahui atau memperdalam tentang nama-nama lain dan isi Al-Quran. Nama-nama lain dan isi Al-Quran adalah Al-Huda, artinya adalah petunjuk. Ada lagi Al-Furqan, adalah pembeda antara yang hak dan yang batil, atau yang baik dan yang buruk. Kemudian Al-Quran juga disebut dengan Asy-Syifa, adalah penawar obat penenang hati. Kemudian Az-Zikra, peringatan adanya ancaman dan balasan. Kemudian nama lain dari Al-Quran, Alkitab firman Allah SWT yang dibukukan. Ini adalah nama-nama lain dalam Al-Quran. Isi dalam Al-Quran. Isi dalam Al-Quran ini ada akidah atau keimanan. Ada ibadah, baik ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh. Ibadah wajib atau ibadah sunnah. Kemudian ada akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Ini isi dalam Al-Quran. Kemudian muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Ini juga isi dalam Al-Quran. Ada kisah, cerita, ya, Nabi dan Rasul, orang-orang saleh dan orang-orang yang ingkar, ada di dalam Al-Quran semua. Nah, yang terakhir adalah semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Ini juga ada di dalam Al-Quran. Ini adalah isi daripada kandungan Al-Quran Al-Karim. Anak-anak sekalian, kemudian yang kelima adalah keistimewaan Al-Quran. Nah, ini keistimewaan Al-Quran. Apa sih istimewa Al-Quran? Istimewa Al-Quran adalah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian keistimewaan Al-Quran sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat, aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Kemudian membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, itulah diantaranya mengenai tentang Al-Quran, tentang Al-Quranul Karim. Tugas kalian adalah tulis kembali ke buku tugas kalian apa yang sudah Bapak jelaskan. Silakan ditulis kembali. Terima kasih, itu saja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.